Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1091-1095. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kinmu sekali lagi menjelma menjadi Muking, lalu mempercepat langkahnya saat berjalan di Sungai Surgawi. Saat era Naga Han mencapai puncak kejayaannya, ia mulai menurun. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa di banyak kerajaan para dewa di alam primordial, para dewa setengah yang kuat telah menggulingkan patung-patung dewa kuno. Patung-patung raksasa itu merupakan simbol otoritas dan kekuasaan para dewa kuno, tinggi dan megah. Beberapa di antaranya diukir dari gunung-gunung suci, sementara beberapa lainnya dikumpulkan dari logam dan besi suci, sehingga tampak sangat mewah. Pada tahun-tahun sebelumnya, orang-orang biasa sering datang untuk beribadah dan berdoa. Mereka mempersembahkan harta dan anak-anak, menyembah dewa-dewa kuno yang agung dan berkuasa atas mereka. Mereka berdoa agar cuaca baik dan agar surga tidak mendatangkan malapetaka atas mereka. Sekarang setelah para dewa kuno pergi, terjadi kekosongan kekuasaan di surga. Para dewa setengah mengambil kesempatan untuk bangkit dan merebut kekuasaan. Para dewa kuno telah menjadi dewa tua, sehingga patung-patung mereka harus digulingkan dan altar pengorbanan mereka dihancurkan. Namun, Kinmu melihat bahwa setelah dewa-dewa setengah yang kuat menghancurkan patung dan altar para dewa kuno, mereka memperbudak rakyat biasa untuk bekerja keras membangun altar pengorbanan baru di atas tempat yang lama berdiri. Patung setengah dewa raksasa didirikan di atas altar pengorbanan baru. Tanpa disadari, Kinmu menyusuri Sungai Surgawi, semakin dekat dan dekat dengan alam fana. Saat ia melihatnya, ia melihat pemandangan dewa-dewa lama yang hancur dan dewa-dewa baru yang baru didirikan. Rakyat jelata terus diperbudak, kehidupan mereka masih seperti neraka. Para dewa baru yang memegang kekuasaan saat ini sedang bersemangat merayakan kemenangan dan kenaikan tahta mereka. Mereka menikmati keindahan dan hidangan lezat yang disuguhkan oleh rakyat jelata sambil dikelilingi oleh gunung-gunung berisi berbagai harta karun. Mereka minum sepuasnya di pesta mewah mereka, tertawa terbahak-bahak dan merasa amat bahagia. Di kaki tubuh raksasa mereka, berdiri puluhan ribu laki-laki dan perempuan biasa, yang gemetar dan menundukkan kepala, berulang kali bersujud hingga kepala mereka berdarah. Ah, ini adalah dunia fana. Kinmu baru tersadar saat itu. Dulu, saat dia berjalan di Sungai Surgawi, dia terlalu tinggi dan terlalu jauh untuk melihat orang-orang dari alam primordial. Ah, ini adalah dunia fana. Dia baru saja menyadari hal ini. Memang, ini adalah dunia fana. Orang-orang belum menghancurkan dewa-dewa di hati dan kuil mereka. Mereka belum menghancurkan dewa-dewa baru dan dewa-dewa lama yang agung dan perkasa. Ketika tenaga telah dilepaskan dari sangkar, sangat sulit untuk memasangnya kembali. Ketika sikap tunduk mulai ditunjukkan, sangatlah sulit untuk meluruskan kembali punggung dan lutut yang bengkok itu. Mereka telah menyingkirkan Kaisar Surgawi dan menggulingkan kekuasaan para dewa kuno, jadi mengapa kehidupan orang-orang tidak berubah? Mengapa mereka masih tercengang seperti sebelumnya? Mengapa para dewa lama meninggalkan dunia hanya untuk digantikan oleh kelompok dewa baru? Bukankah seharusnya semuanya berubah? Revolusi Naga Han ini, apakah tidak ada hubungannya dengan manusia? Ya, revolusi Naga Han ini jauh dari kata berhasil. Yang disingkirkannya adalah Kaisar Langit dan para dewa kuno. Revolusi ini hanya menyingkirkan kelas penguasa asli dan menggantinya dengan sekelompok penguasa baru. Revolusi Naga Han itu palsu, hanya ilusi. Dia tampak sedikit linglung dan bergumam, "Yang Mulia Yun, apakah Anda melihatnya? Jangan hidup terlalu tinggi atau terlalu jauh, atau Anda tidak akan melihat penderitaan orang-orang. Anda akan kehilangan motivasi untuk maju dan melupakan aspirasi dan niat awal Anda." Dia berjalan di antara gunung-gunung suci nan agung di alam primordial, menyaksikan para dewa setengah berpesta liar, menyaksikan rakyat jelata menanggung kesulitan yang sama seperti sebelumnya. Dari Naga Han sampai Cahaya Merah, dari Kaisar Agung sampai Kaisar Pendiri, lalu sampai kedamaian abadi, tujuan dari generasi ke generasi orang-orang yang penuh belas kasih dan jujur bukanlah kekuasaan dan status pribadi, juga bukan keinginan dan kekayaan pribadi, melainkan keyakinan dan keinginan yang sederhana dan murni untuk menghancurkan para dewa di dalam hati seseorang dan di kuil-kuil. Kegelapan turun saat langit malam menutupi seluruh alam primordial.
Emosinya meluap saat ia berjalan di malam hari sambil membawa lentera. Ia merasakan berbagai perasaan aneh di hatinya, naik turun bagai ombak sungai surgawi. Ia tampak seperti seorang pengelana yang berjalan ke dalam sejarah gelap zaman dahulu kala dengan membawa lentera, mencari dalam kegelapan jejak-jejak yang ditinggalkan para pendahulunya, mencari roh mereka yang menyerupai cahaya lilin di dalam kegelapan. Itulah jenis roh yang tertanam dalam garis keturunan orang-orang biasa. Roh itu sederhana tetapi membangkitkan gairah. Ketika orang-orang merasakannya, mata mereka dipenuhi air mata hangat dan darah mereka mendidih. Semangat sederhana mereka terpatri kuat di langit gelap sejarah. Ketika para penjelajah masa depan berjalan ke masa lalu yang kelam dengan membawa lentera, cahaya akan menerangi kegelapan. Semangat mereka akan seperti bintang-bintang yang bersinar tak terhitung jumlahnya, yang menginspirasi generasi selanjutnya. Kinmu tidak berhenti melangkah saat raungan panjang dewa kuno terdengar dari kegelapan. Pegunungan suci di kejauhan tampak seperti binatang buas raksasa yang berbaring tengkurap dalam kegelapan. Dari kegelapan, seorang setengah dewa tampaknya telah menemukannya dan berteriak, "Yang mulia surgawimu." Kinmu tertegun. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia masih mengenakan wajah Muking. Ia menghindari makhluk setengah dewa yang mencoba memburunya, mengubah wujudnya dan membuat dirinya tampak seperti makhluk setengah dewa. Dia berjalan dari malam hingga fajar, dari siang hingga malam lagi, secara bertahap mendekati wilayah umat manusia. Suatu pagi, ia tiba di wilayah ras manusia di era Naga Han. Matahari bersinar terik, menyinari wajahnya yang lelah. Ia tersenyum saat melihat orang-orang mengolah tanah pertanian. Di desa yang tidak jauh dari sana, ada praktisi seni dewa yang mengajari anak-anak cara membuka harta karun dewa untuk menjadi prajurit. Di kejauhan, terlihat kota-kota manusia. Para pedagang pekerja keras sudah memulai perjalanan mereka, berencana menuju kota-kota terdekat dari ras poskelestial lainnya untuk berdagang. Tempat itu sangat damai. Asap mengepul dari desa itu, menandakan bahwa penduduknya hidup sejahtera dan puas. Kinmu menyimpan lenteranya, tersenyum saat berjalan menuju matahari terbit. Tiba-tiba, langit berguncang hebat. Orang-orang mendongak dengan panik, menatap kosong ke langit. Kinmu mendongak dan melihat sungai surgawi yang landai tampak seperti ular piton putih besar yang tergantung di langit, bergetar hebat saat jatuh menuju alam purba. Aliran geografis sungai surgawi telah berubah. Kinmu bingung. Sungai surgawi awalnya mengalir dari Suandu ke empat langit ekstrim, lalu dari kutub timur menuju alam primordial. Setelah melewati langit surgawi, ia memasuki langit alam primordial. Anak-anak sungainya mengalir melalui banyak surga di alam primordial, mengalir keluar dari surga-surga ini dan berkumpul. Sungai besar yang mengalir melalui alam semesta ini melayang melalui langit di alam purba, berubah menjadi sungai hantu saat membelah yudu, dan mengalir ke reruntuhan akhir. Dan sekarang, saat langit surgawi terangkat ke udara, aliran sungai surgawi pun berubah. Sungai surgawi jatuh dari langit dan hendak menghantam tanah. Sungai surgawi yang mengalir di tanah adalah sungai yang bergelombang di masa depan. Namun, jatuhnya sungai surgawi itu mungkin akan mendatangkan bencana dahsyat bagi orang-orang yang tinggal di sana. Banjir yang menelan langit dan bumi akan menghancurkan semua yang ada di sana. Tanpa berpikir panjang, Kinmu meraung saat tubuh jasmaninya mengembang, berubah menjadi bentuk berkepala 3 dan berlengan 6, tubuhnya yang besar ditutupi oleh otot. Dia melompat ke udara, menyerbu ke arah sungai surgawi yang jatuh. Ledakan, sungai surgawi itu jatuh menimpanya, kekuatannya yang tak terbatas menekan bahunya. Ki vital Kinmu terpancar saat menelan ribuan mil sungai surgawi itu. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mencegah sungai itu jatuh. Namun, sungai surgawi yang terkurung di antara langit dan bumi telah kehilangan belenggunya. Saat semua bebannya jatuh, sungai itu menekannya hingga tulang-tulangnya retak, memutar tulang belakangnya, dan terus mendorong tubuhnya ke bawah. Kinmu meraung sekuat tenaga. Otot-otot di bawah kulitnya membengkak, urat-urat besarnya menjadi lebih kencang. Keenam lengannya menahan sungai surgawi, seperti raksasa yang membawa langit biru, kulitnya terkelupas sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, dari wilayah manusia, para dewa dari ras manusia bergegas ke langit, masing-masing memegang sebagian sungai surgawi. Gambaran tubuh mereka yang terangkat tampak seperti berkas cahaya. Tekanan pada Kinmu sangat melemah. Meskipun ada bantuan dari para dewa umat manusia, masih sulit untuk menahan beban sungai surgawi. Sungai besar ini terus mendorong mereka ke bawah dengan mantap. Akhirnya, kaki Kinmu menyentuh tanah, terbenam dalam-dalam. Ia melihat orang-orang yang tercengang oleh pemandangan itu dan berteriak, "Cepat, lari!" Orang-orang melarikan diri bersama keluarga mereka saat para praktisi seni ilahi manusia menggunakan seni ilahi mereka untuk menggerakkan orang-orang yang tidak mampu. Sungai surgawi itu runtuh,
dan para dewa manusia menggunakan tubuh mereka untuk mengangkatnya. Beberapa tidak dapat menahannya dan hancur berkeping-keping, jadi para dewa baru datang untuk mengangkatnya dengan bahu mereka untuk memberi kesempatan bagi orang-orang di bawah untuk melarikan diri. Para dewa dari langit Han surgawi terbang keluar dan terbang ke atas dan ke bawah sungai. Yang Mulia Surgawi Yun, Yang Mulia Surgawi Yue, dan Yang Mulia Surgawi Ling memimpin para dewa untuk melakukan apapun yang mereka bisa untuk mengangkat sungai surgawi dan menghentikan banjir yang deras. Kultivasi mereka kuat, tetapi mereka hanya bisa menunda kejatuhan, tidak bisa mengembalikannya ke langit. Para dewa terus-menerus diinjak-injak sampai mati. Bahkan Yang Mulia Surgawi tidak dapat menahan tekanan berat dari sungai surgawi. Yang Mulia Surgawi Yun dan yang lainnya melakukan semua yang mereka bisa untuk memberi orang-orang lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Seseorang perlu menggali kanal. Yang Mulia Surgawi Yun berteriak, "Yue, kamu ahli dalam seni ilahi spasial. Kamu akan menggali kanal. Selama kamu melakukannya dan meletakkan bentangan sungai surgawi di dalamnya, kita tidak perlu khawatir tentang banjir." Yang Mulia Yue menurunkan sungai surgawi, dan dengan tekanannya, bahu semua orang pun tenggelam. Yang Mulia Yue menggunakan seni kesaktiannya untuk membelah bumi dan menggali kanal selebar ratusan mil di sebelah timur. Para dewa segera mulai memasukkan sungai surgawi ke dalam kanal. Airnya langsung menjadi lebih tenang saat mengalir ke laut timur di sepanjang kanal. Para dewa yang mengalirkan sungai surgawi bergegas ke utara untuk membantu dewa lainnya. Yang Mulia Surgawi Yue bekerja keras, membelah gunung-gunung yang menghalangi sungai surgawi. Sebuah sungai terbentuk dari tanah itu, dan kanal itu bertambah panjang. Meskipun dia adalah Yang Mulia Surgawi di alam tahta kaisar, dia merasa lelah dan harus beristirahat juga. Murid-muridnya mengambil alih, dan beberapa bahkan pingsan karena kelelahan. Setelah belasan hari, mereka menyelesaikan setengahnya. Bagian-bagian sungai surgawi dimasukkan ke dalamnya saat mengalir di sepanjang kanal. Bagaimana dengan hulu? Yang Mulia Surgawi Yue bertanya selama waktu istirahatnya, Yang Mulia Surgawi mana yang menahan bagian hulu? Yang Mulia Yun menatap Yang Mulia Ling dan tampak linglung. Yang Mulia Ling juga menahan sungai surgawi, tetapi dia tidak bertanggung jawab atas hulu. "Saya akan pergi melihat ke hulu," katanya. Ia juga lelah, dan ia melambatkan langkahnya. Namun, ia melihat terlalu banyak dewa manusia yang tubuhnya hampir hancur di jalan. Namun, mereka tetap mengangkat sungai surgawi tinggi-tinggi untuk mencegah banjir turun. Beberapa dewa meninggal karena kelelahan, tetapi mereka masih berdiri tegak. Bahkan saat meninggal, kegigihan mereka menopang tubuh mereka. "Siapa yang ada di hulu?" tanya Yang Mulia Yun kepada orang-orang yang sedang berlari menjauh. "Saya tidak tahu. Itu dewa dengan 3 kepala dan 6 lengan. Saya tidak tahu namanya," kata orang-orang kepadanya. Yang Mulia Surgawi Yun melangkah lebih jauh ke hulu. Pada saat itu, dia melihat sosok yang mengesankan mengangkat sungai surgawi dengan 6 lengan. Dia membungkukkan tubuhnya, dan kepalanya dimiringkan. Kulitnya hampir robek, dan darah dewanya hampir menjadi sungai. Meskipun demikian, dia bertahan. Yang Mulia Yun datang dan tersentuh. Pada saat itu, ia melihat kabut mengepul di sungai surgawi. Di bawah permukaan, sebuah perahu raksasa sedang berlayar, sosoknya yang panjang dan gelap bergerak ke arah sosok yang menahan sungai surgawi itu. Itu adalah kapal hantu. Yang Mulia Yun tercengang. Meskipun Qin Mu bingung, dia juga melihatnya. Wei Suifeng mungkin datang menemuinya karena khawatir akan keselamatannya. Naga Kilin dan Yaner mendapatkan pagoda langit kaca dan kemungkinan kembali ke kapal hantu sebelum dia, yang menyebabkan Wei Suifeng khawatir. Wajar saja, karena mereka adalah saudara. Wei Suifeng khawatir dia akan mati di masa lalu. Kapal hantu itu terangkat saat pecah dan muncul ke permukaan air. "Pergi, kakak, pergi." Ketiga kepala Qin Mu berteriak, "Jangan bawa aku kembali, aku harus membawa sungai ini." Di bawah permukaan, terdengar suara samar dan samar. Seharusnya Wei Suifeng yang berbicara. Hanya saja, kapal itu berada di ruang dan waktu lain, jadi suara itu tidak dapat terpancar ke sana. Kabut semakin tebal saat mendekati Qin Mu. Qin Mu kehilangan kesadaran saat dia berkata, "Kakak, beri aku waktu. Aku akan kembali sendiri." Suara samar itu semakin keras. Suara dari ruang dan waktu lain itu aneh, tetapi kapal itu terangkat dan kabut semakin tebal. Kapal itu melewati ruang dan waktu untuk mencapai era ini. "Saya belum bisa pergi." Penglihatan Qin Mu menjadi semakin kabur karena ia menjadi semakin bingung dan bergumam, "Aku tidak bisa pergi. Jika aku pergi, banjir akan terjadi, dan banyak orang akan mati." Pada saat itu, samar-samar ia melihat sosok yang membantunya mengangkat sungai surgawi. Sebuah suara aneh namun familiar memasuki telinganya.
Yang mulia surgawimu, aku akan membawa ini. Kau bisa pergi sekarang. Kinmu mendongak dan melihat Yang Mulia Surgawi Yun mengambil alih sungai surgawi dan bebannya. Dengan itu, tubuhnya jatuh ke belakang. Pada saat yang sama, kapal itu keluar dari air dengan suara gemuruh yang keras, dan kabut menenggelamkan Kinmu yang jatuh. Tubuh Kinmu menghilang saat ia muncul di kapal hantu. Di atasnya, Yaner menahan Kinmu yang terjatuh dan menyuruhnya berbaring di atas perahu. Naga Kilin segera melayaninya. Yang Mulia Surgawi Yun tidak dapat menahan rasa gembiranya ketika dia melihat kapal besar itu di tengah kabut. Yang Mulia Surgawimu, teriaknya ke arah kapal. Ketika suaranya mencapai kapal, suaranya menjadi serak. Kinmu berjuang untuk berdiri, dan dia sampai ke bagian depan kapal dengan bantuan Yaner. Mereka saling memandang melalui kabut. Yang Mulia Surgawi Yun, Kinmu bergerak-gerak. Ia memberi isyarat kepada Yaner bahwa ia tidak membutuhkan bantuan saat ia merapikan pakaiannya sebelum menyapa pria yang mengangkat sungai surgawi melintasi kabut. Teman Dao, Yang Mulia Surgawi Yun tidak dapat mendengarnya dengan jelas, tetapi dia melihatnya menyapa dan bagaimana bibirnya bergerak. Dia membaca gerak bibir dan menjawab, "Maafkan saya karena tidak dapat membalas salam. Apakah kita akan bertemu lagi di masa mendatang, sahabat Dao?" Kinmu menatap bibirnya, ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya. "Sayang sekali." Yang Mulia Yun tercengang. Ia melanjutkan, "Saya benar-benar ingin bertemu dengan Anda dan berbicara dengan Anda secara rinci." "Saya juga." Kinmu mengepalkan tangannya. Dia menunjuk jantungnya dengan ibu jarinya dan berteriak, "Aku juga benar-benar ingin berbicara denganmu. Kau bilang kita tidak akan bertemu lagi. Apakah itu karena aku akan mati?" tanya Yang Mulia Surgawi Yun. Kinmu membuka mulutnya tetapi tidak berbicara. Yang Mulia Yun memahaminya. Dia menatap ke langit dan ke kapal yang kabur itu, lalu tertawa. "Bagus sekali, sahabat Daomu, aku akan menguasai masa lalu, dan kau akan menguasai masa depan." Kinmu mengerti apa yang dikatakannya dan menangis. Dia berteriak, "Apakah kamu punya anggur, kakak?" Wei Suifeng berkata dengan enggan, "Mengapa kamu minum saat kamu terluka?" Meskipun dia berkata demikian, dia mengambil beberapa minuman keras yang dia sembunyikan di kapal. Dia memberikannya kepada Kinmu dan berkata, "Minumlah. Ini adalah minuman keras yang sangat bagus yang diberikan kepadaku oleh Kaisar Langit. Aku tidak berani meminumnya, tetapi minuman keras itu juga menjadi zat yang tidak berubah. Setelah kau menghabiskannya, minuman itu akan kembali." Kinmu membuka toples itu, dan aromanya pun menyebar keluar. Dia mengangkat kendi itu dan dengan semangat kepahlawanan yang meluap di dadanya, berkata, "Aku akan bersulang untukmu, sahabat Dao Yun." Setelah selesai, dia meminum semuanya. "Oke." Yang Mulia Yun tertawa. "Saya tidak punya minuman keras di sini, jadi saya akan minum dari sungai surgawi saja." Dia membuka mulutnya dan meminum air sungai surgawi. Setelah Kinmu selesai berbicara, dia memecahkan toples itu. Dia mabuk. Yang Mulia Surgawi Yun juga tampak mabuk. Dia tertawa dan berkata, "Teman Daomu, kembalilah. Aku di sini." Kinmu membungkuk dan berkata, "Terima kasih, Dao You. Jaga dirimu baik-baik, hati-hati di jalan." Celestial Venerable Yun juga membungkuk sedikit. "Aku akan memberikan masa depan kepadamu, Dao Friends." Dia menegakkan pinggangnya, dan kabut pun surut. Kapal hantu itu pun hilang. 600.000 tahun yang lalu, Yang Mulia Yun menjinakkan sungai surgawi dan membuatnya mengalir di tanah. Seiring berjalannya waktu, para pahlawan menghilang. 100.000 tahun lagi berlalu di era Naga Han. Langit surgawi Naga Han menyerap langit surgawi Naga. Hanya langit surgawi surga Han yang tersisa di alam primordial. Meskipun Yang Mulia Surgawi Yun cukup bijak untuk menjadi pemimpin manusia dan setengah dewa, kecenderungan umum juga membuatnya merasa tidak berdaya. Aliansi surga secara bertahap terpecah ketika berbagai faksi terbentuk di dalamnya. Pada hari ini, perbedaan antara langit surgawi Naga Han dan langit surgawi surga Han meledak menjadi konflik. Pasukan langit surgawi datang ke alam purba saat penguasa matahari agung memimpin serangan bersama para dewa bintang, roh surgawi, dan iblis bumi. 10 penjaga langit surgawi diaktifkan, dan 4 sekte surgawi besar dan 4 guru surgawi besar juga dimobilisasi. Kaisar surgawi memerintahkan Yang Mulia Surgawi untuk memimpin pasukan mereka sendiri dalam penaklukan langit surgawi Han. Penguasa matahari agung tewas di medan perang akibat anak panah nyasar sebelum ia sempat berbuat banyak. Dewa kuno lainnya tumbang dan jiwanya melayang ke Yudu. Pasukan yang dipimpin oleh Yang Mulia Surgawi Hao keluar dari gerbang surgawi selatan. Yang Mulia Surgawi Hao menyingkirkan busur dewanya dan berkata dengan jelas, "Kau tahu terlalu banyak." Di surga Han, Yang Mulia Yun memberikan 2 kotak giok kepada istrinya,
sambil berkata, bawalah dan berikan kepada leluhur Dao. Jika dia bertemu dengan Yang Mulia Qin dan Yang Mulia Mu di masa mendatang, berikan satu kotak kepada mereka masing-masing. Nenek buyut keluarga Yun mengambilnya. Ia meneteskan air mata dan berkata, bagaimana denganmu, Kaisar? Yang Mulia Yun tersenyum dan melihat pasukan yang mendekat, lalu berkata, saya akan tinggal di sini. Revolusi Naga Han ini belum selesai. Kami pikir kami telah menggulingkan dewa-dewa kuno, tetapi pada kenyataannya, kami telah mendirikan kelompok baru setelah memperoleh kekuasaan. Darah perlu ditumpahkan untuk revolusi dan reformasi. Kita harus mulai dari atas. Dia lalu menyuruh istrinya pergi. Yang Mulia Yun merasa rileks dan melihat pasukan surga yang mendekat. Suara gemuruh teriakan perang terdengar, dan itu menggetarkan bumi. Diam-diam dia mengingat kembali hidupnya, memikirkan banyak hal yang telah dia lakukan dan banyak hal yang belum dia lakukan. Dia masih menyesali banyak hal yang dia ingat, wajah-wajah dan hal-hal yang membuat darahnya mendidih. Aku masih belum cukup kuat untuk melakukan semua hal ini. Jika kita berkolusi dan memindahkan surga Han Celestial Heavens ke surga naga Han Celestial Heavens dan mencuri kekuatannya, mungkin aku bisa hidup, tapi... Dia tertawa. Bagaimana mungkin aku bisa bersekongkol denganmu? Melakukan hal itu akan membuat masa tetap menjadi anjing, hanya menjadi korban di altar. Apa bedanya aku dengan para dewa kuno? Sahabat Dao masa depan, aku akan memberimu apa yang tidak bisa kulakukan. Pertempuran di surga Han Celestial Heavens begitu brutal hingga tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Di alam primordial, peradaban manusia hampir musnah. Yang tersisa hanyalah reruntuhan yang compang-camping. Dalam pertempuran itu, Yang Mulia Surgawi Yun terkepung. Yang Mulia Surgawi Hao, Yang Mulia Surgawi Huo, Kaisar Dewa Langsuan, Raja Dewa Leluhur, Raja Dewa Su, Dewi Surgawi Qiang yang sedang naik daun, Permaisuri Surgawi, dan ahli misterius Ming Fangyu telah memutus semua harapan hidup bagi Yang Mulia Surgawi Yun. Pada akhirnya, Kaisar Surgawi manusia tumbang. Istana Surgawi Han ditembus saat para dewa dari surga bergegas menyerbunya. Mereka tidak melihat harta apapun di istana itu, karena istana itu miskin. Yang Mulia Surgawi Yun hanya ingin mencari ketenaran. Masa tertawa. Dia berpura-pura miskin untuk membeli hati rakyat. Pasti ada gudang harta karun di tempat lain. Kudengar dialah yang menyerbu balai matahari cerah. Dia pasti menyembunyikan harta karun itu di gudang emasnya sendiri. Namun saat mereka mencari di seluruh surga Han Surgawi, mereka tidak menemukan apa yang disebut brankas emas. Setelah itu, banyak manusia setengah dewa mencari harta karun dalam waktu lama dalam upaya untuk mencari tahu di mana kumpulan harta karun dari Clear Sun Hall itu berakhir. Celestial Venerable Yue membawa Celestial Venerable Ling dan bakat manusia lainnya pergi. Pada akhirnya, kepahlawanan dalam Celestial Venerable Yue pun sirna, dan ia pun menjadi tidak tertarik dan mengasingkan diri. Yang Mulia Ling Surgawi hanya dipertahankan oleh Permaisuri Surgawi karena dia berguna. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Mayat Yang Mulia Surgawi Yun dibawa pergi oleh Ming Fangyu. Setahun kemudian, ia pergi ke kekosongan besar dan meletakkan mayat itu di jantung alis Kaisar Agung. Ia tersenyum. Ingat aku, Yang Mulia Surgawi Yun. Aku berkata bahwa kalian bertiga akan menjadi pialaku. Kalian yang pertama, inti alis Kaisar Agung kehilangan batu asal Primordium Agung, yang sangat cocok untuk menekan tubuh jasmani Yang Mulia Surgawi Yun. Di alam kesadaran tertinggi, tidak seorang pun bisa pergi ke sana. Paling banter, mereka hanya bisa melihat piala perang milik Kaisar Agung. Tenang saja, Yang Mulia Surgawi Ling dan Yang Mulia Surgawi Yue juga akan menjadi piala perangku di masa depan. Ming Fangyu tersenyum dan berkata, karena ada aku yang lain di dunia ini. Surga Han Surgawi diperlakukan sebagai piala perang raksasa dan dikirim ke surga naga Han Surgawi untuk dilebur dengannya. Yang Mulia Surgawi Yun membuka jembatan ilahi harta karun ilahi, yang memberi manfaat bagi dunia, sehingga Kaisar Surgawi mengampuni manusia dan mengizinkan keluarga Yun untuk pindah ke surga Surgawi dan membuka kediaman Yun. Yang tersisa dari peradaban manusia di alam primordial hanyalah reruntuhan. Tanpa disadari, puluhan ribu tahun masa kegelapan telah berlalu. Peradaban mulai tumbuh kembali seiring manusia terus bertahan dalam kondisi sulit yang mereka alami. Pada hari itu, beberapa pemburu pria tangguh sedang berburu dengan busur. Mereka mengejar seekor rusa hingga ke reruntuhan, dan rusa itu menghilang. Reruntuhan tua itu compang-camping. Para pemburu purba menyeka lumpur dari dahi mereka dan menatap reruntuhan peradaban dengan tercengang. Nun jauh di sana, sungai angkasa yang luas itu jatuh dan menjadi sungai deras yang lebarnya ribuan mil. Di sanalah sungai surgawi jatuh ke alam purba. Disebut muara banjir, karena merupakan sumber banjir.
Ada lembah-lembah di sekitar sana yang menyerupai jejak kaki. Legenda kuno menyebutkan bahwa para dewa menahan sungai surgawi yang jatuh di sana dan menyelamatkan semua orang. Hanya saja itu hanyalah legenda belaka yang hanya sedikit orang yang mempercayainya. Umat manusia masih primitif dan bingung saat itu. Hanya teknik-teknik tertentu yang diwariskan, dan itu pun teknik-teknik biasa. Dewa-dewa manusia jarang ada. Kemudian, seorang pria bijak dan tangguh dengan rambut merah tua mengangkat kepalanya. Ia melihat sosok dewa dengan 3 kepala dan 6 lengan. Dengan otot-otot yang menonjol, ia mengangkat ke-6 lengannya seolah-olah tengah mengangkat sungai surgawi yang jatuh. Gambarnya hilang, tetapi posenya memberikan dampak yang tak tertahankan yang mengejutkan pria itu. Semangat membawa sungai surgawi untuk melindungi orang lain membuatnya menangis. Tanpa disadari, ia pun jatuh ke dalam pemahaman di bawah gambaran itu. Setiap kali ia jatuh ke dalam pemahaman, ia akan membutuhkan waktu belasan hari untuk melakukannya. Setelah itu, orang itu seringkali tampak memahami seni pamungkas dan seni ilahiyahnya sendiri. Kepala Crimson, orang-orangnya menemukan tempat itu dan berteriak, air sungai surgawi sedang naik. Akan segera terjadi banjir besar yang menelan tempat ini. Cepat perintahkan orang-orang kita untuk pergi. Ia bangkit dan memamerkan roh primordialnya dengan 3 kepala dan 6 lengan saat ia memimpin umatnya untuk melakukan migrasi panjang. Dia berbalik, dan gambar dewa di reruntuhan itu pun banjir. Dia berbalik dan memimpin rakyatnya ke timur. Matahari bersinar melalui permukaan air saat cahaya merahnya membanjiri langit. Air banjir di bagian belakang disinai oleh matahari. Warnanya merah seperti darah saat menelan semuanya. Crimson menyesuaikan posturnya, dan roh primordial berkepala 3 dan berlengan 6 di belakangnya menunjukkan kekuatannya yang luar biasa untuk mengangkat rakyatnya. Tubuh jasmaninya tumbuh seiring dengan kekuatannya, menjadi raksasa yang berjalan menuju tempat matahari terbit. Era cahaya merah bangkit dari reruntuhan itu. Raksasa dengan rambut panjang dan berantakan itu akan memimpin manusia di reruntuhan untuk menulis babak baru dalam sejarah. Revolusi Naga Han tidak berhasil. Revolusi cahaya merah baru saja dimulai. Sungai surgawi mengalir, dan waktu berlalu. Hanya ada sedikit perubahan dalam waktu. Yang ada hanyalah pergerakan manusia dan evolusi zat. Prajurit di garis depan gugur, dan prajurit di belakang mengambil bendera untuk melanjutkan perjuangan dengan gagah berani. Kapal hantu itu berlayar sepanjang sejarah. Terkadang terang dan terkadang gelap di luar kapal. Setiap terbit dan terbenamnya cahaya berarti 1 tahun. Kinmu menggunakan teknik 3 ramuan tubuh penguasa dan merasa lega. Dia seperti sinar matahari. Adik laki-laki tampaknya telah menyingkirkan banyak kekhawatiran dan menjadi lebih bahagia karenanya. Wei Suifeng tersenyum dan berkata. Kinmu tersenyum dan menjawab, saya selalu bahagia. Wei Suifeng menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika kamu naik ke kapal, aku tahu bahwa kebahagiaanmu adalah sebuah akting. Kamu memiliki kekhawatiran dan kekecewaan karena tidak dipahami. Seolah-olah ada awan gelap besar yang menyelimuti dirimu. Sekarang, kamu benar-benar bahagia. Dia tersenyum lembut dan berkata, kakak laki-lakimu mungkin tidak pandai dalam banyak hal, tapi aku pandai memahami orang lain. Kinmu tertawa sebelum berkata pelan, dulu, aku selalu merasa tidak ada yang mengerti, memahami, dan menginspirasiku, jadi aku menyesali kenyataan itu. Sekarang, aku merasa ada yang mengerti, memahami, mendukung, dan menginspirasiku. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sekalipun orang itu hidup di masa lalu atau sudah meninggal, dia tetaplah sahabat Daoku. Sekalipun kita dipisahkan oleh hidup dan mati, memiliki satu sahabat karib saja sudah cukup. Wei Suifeng bertepuk tangan, memujinya, dan berkata, kemana kau berniat pergi dengan 2 kesempatan terakhirmu untuk kembali ke masa lalu? Kinmu berdiri dan berkata, tidak kemana-mana. Aku bermaksud untuk melepaskan 2 kesempatan ini dan kembali ke kedamaian abadi terlebih dahulu. Aku tidak bisa terus hidup di masa lalu, aku harus menantikan masa depan. Kakak senior, aku akan datang dan menemuimu setelah aku memikirkannya. Wei Suifeng mendengus dingin dan bergumam, aku bukan tukang perahu yang bisa dipanggil dan dikirim pergi sesuka hati. Dia menyegarkan dirinya dan memanggil naga kilin dan Yaner, sambil buru-buru berkata, keluarkan pagoda langit berkaca. Biarkan aku melihatnya lagi sebelum kalian berdua pergi. Yaner mengambilnya dan meletakkannya di dek. Wei Suifeng pergi untuk memeriksanya. Dia memujinya. Dia tiba-tiba menangis sambil membelai harta karun itu dengan lembut sebelum berkata dengan terisak, sekarang kita akan pergi, kapan kita akan bertemu lagi, sayang. Setelah selesai, dia memeluk dan mencium harta karun itu. Naga kilin dan Yaner saling berpandangan, keduanya merasakan getaran di tulang belakang mereka. Wei Suifeng terobsesi dengan pagoda langit berkaca.
Dia berbicara kepada harta karun itu tanpa mengatakan apapun tentang mengembalikan Qin Mu dan yang lainnya ke kedamaian abadi. Qin Mu tak dapat menahan diri untuk mengingatkannya sebelum Wei Suifeng pulih. Ia mengembalikannya setelah mencium harta karun itu beberapa kali lagi. Tak sekalipun tatapannya meninggalkan harta karun itu saat ia berkata, "Adik muda, di masa depan, jika kita terbebas dari substansi yang tidak berubah, bisakah kau meminjamkan ini kepadaku untuk dimainkan selama beberapa hari?" Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini adalah harta Dewa Utara. Kami hanya meminjamnya. Kami harus mengembalikannya di masa mendatang. Kita harus mengembalikannya." Pupil mata Wei Suifeng membesar saat bola matanya berputar. Qin Mu langsung tahu bahwa dia sedang berbuat jahat. Dia mungkin bermaksud mencuri harta karun itu dari Pangeran Yuming. Kapal hantu itu dengan cepat melintasi sejarah saat kabut di sekitarnya menghilang. Tidak lama setelah itu, kapal itu menghilang, dan kapal itu muncul kembali di sungai bergelombang milik Eternal Peace. Qin Mu melihat ke tepi sungai. Dikelilingi oleh gunung-gunung tinggi dan tumbuhan hijau. Entah sudah berapa tahun sejak mereka pergi. Dia turun bersama naga kilin, Yaner, dan naga surgawi. Mereka menarik kereta harta karun yang compang camping itu bersama mereka. Kereta itu sangat compang camping sehingga kanopinya hampir tidak menempel pada kereta. Kereta itu merupakan harta karun, namun tak ada cara baginya untuk bertahan terhadap siksaan semacam itu. Awalnya, kereta itu telah dibongkar. Wei Suifeng dan pengawal hutan berbulu di kapal menyatukannya kembali. Namun, kereta itu masih belum sepenuhnya sempurna. Beberapa prajurit melihat kabut menghilang dan terbang ke tepian. Namun, saat mereka meninggalkan kapal, kabut menyelimuti mereka. Saat kabut menghilang, tubuh mereka pun menghilang. Mereka muncul kembali di kapal hantu. Wei Suifeng tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, dia melambaikan tangan dan berkata, "Adik muda, jangan lupa janjimu kepada kami. Cobalah dan selamatkan aku sedini mungkin." Qin Mu dan yang lainnya mendarat dan melambaikan tangan. Dia berkata, "Aku akan melakukannya." Begitu seseorang meninggalkan ibu kota Giok selama hampir 10 tahun, mereka akan merasa sulit untuk merasa riang. Wei Suifeng berdiri di ujung kapal, minum dan bernyanyi dengan suara yang merdu. Wajar jika mencium aroma buah plum dan tahu apa yang harus dikatakan, seperti halnya wajar jika cenderung minum minuman keras dengan lahap. Tidak ada yang menginginkan 100.000 orang menggunakan batu tulis besi, jadi mengapa memberi 3.000 tamu piring perunggu yang sama? Kapal hantu itu berlayar menjauh, dan kabut pun naik menyelimuti kapal. Para prajurit di kapal mendengarnya dan bernyanyi bersama Wei Suifeng. Prestasi datang secara alami seperti situasi yang tidak stabil. Jika seseorang tidak mendapatkannya, jangan merusak tujuanmu sendiri. Qin Mu tertawa dan menoleh ke arah Eternal Peace. Dia menggelengkan kepalanya dan berteriak, "Dasar tidak penting." Namun, apakah sudah 5 tahun sejak kita meninggalkan Eternal Peace? Jika ya, apakah aku sudah berusia 10 tahun sekarang? Dia menggelengkan kepalanya dengan tidak senang sambil berkata, "Saat aku bertransmigrasi, aku berusia 5 tahun. Usia di mana aku mulai kehilangan gigi susuku." Yaner bersorak begitu dia menginjakkan kaki di tanah Eternal Peace. Dia mengeluarkan bulu burung merah milik Dewa Selatan dan berkata, "Tolong panggil jiwa ibuku, Tuan." Qin Mu mengambilnya, lalu menatap naga kilin yang membawa pagoda langit berkaca. Dia berkata, "Itu terlalu mencolok. Pi, berikan padaku. Aku akan menyimpannya untuk kalian berdua." Naga kilin memberinya pagoda langit berkaca, dan Qin Mu menaruhnya di tanah katakin. Dia merasa puas. Yaner berbisik dengan enggan kepada naga kilin, "Bagaimana kau bisa memberikannya kepadanya seperti itu?" Ketika para tetua berkata bahwa mereka akan menyimpannya untukmu, kemungkinan besar mereka tidak akan pernah mengembalikannya. Naga kilin menatap dan berkata, "Benarkah? Bukankah begitu? Saat perayaan-perayaan di masa mudaku, Yang Mulia Yue memberiku uang tahun baru, dan setelah itu, dia berkata bahwa dia akan menyimpannya untukku sebagai mas kawin. Aku tidak pernah melihatnya lagi. Orang dewasa seperti itu. Bukankah begitu? Setelah aku menyelamatkan ibuku dan kita menikah, aku akan meminta uang tahun baruku dari Yang Mulia Yue untuk digunakan sebagai mas kawin." Hehe, dia menyimpannya selama ribuan tahun. Jumlahnya sangat besar. Aku akan melihat bagaimana dia bisa menghasilkannya. Ribuan tahun. Yaner, berapa umurmu sekarang? Diam, karena kita akan menikah. Diam. Qin Mu tiba di tempat yang luas dan indah. Dia menghembuskan napas ki vital untuk mengangkat bulu burung merah ke udara. Saat dia bergerak, dia mengitari bulu itu dan menggunakan panduan jiwa, melafalkan bahasa Yudu yang aneh namun santai bersamanya. Secara bertahap, kekuatan sihir yang aneh menyebar.
Seni ilahinya merasakan semua jiwa dan pasir hitam jiwa di langit dan bumi. Seni itu melewati langit dan dunia. Seni itu naik ke Suandu dan turun ke Yudu. Seni itu sangat luas, karena mencakup keempat kutub alam semesta. Pikiran dan kesadarannya melintasi dunia-dunia ini secara kiasan saat ia mencoba merasakan jejak yang ditinggalkan oleh Dewa Selatan burung Vermilion. Secara bertahap, ia menemukan pasir jiwa hitam yang hanyut di kutub selatan. Itu adalah bagian dari jiwa Dewa Selatan yang hancur. Dia membimbingnya ke alam primordial, lalu dia merasakan bagian lain dari jiwanya. Namun jiwa ini menolaknya. Kinmu kebingungan saat pikiran dan kesadarannya mengikuti tarikan unik ini melalui dunia. Ia mencapai langit dan merasakan gerbang surgawi barat. Pikirannya memasuki istana surgawi, dan melewati istana-istana dan mencapai aula langit luminous. Dia melihat seorang dewi perempuan menatap dirinya sendiri dengan wajah sedingin es. Dia tertawa dingin dan mengulurkan telapak tangannya untuk menutupi dan menghancurkan seni ilahi pemandu jiwa Kinmu sambil berkata dengan marah, "Putra Surgain, apakah kamu mencoba menipuku lagi? Apakah kamu belum cukup menderita karena bibi buyut?" Kinmu sadar kembali dan mengambil bulu itu. Dia mengocoknya untuk menyimpan pasir jiwa hitam yang meledak ke dalam bulu itu sebelum berkata dengan terkejut, "Yaner, reinkarnasi ibumu ada di surga. Dia adalah penguasa surgawi istana bunga Jasper gerbang surgawi barat." Dia merasa sulit untuk mempercayainya saat dia berseru, "Guru surgawi istana bunga Jasper gerbang surgawi barat, salah satu dari 4 guru surgawi agung, bernama Bai Yujing. Yang ketiga dari 4 guru surgawi agung. Ibumu bereinkarnasi menjadi dirinya dan telah mencapai alam tahta kaisar. Dia juga memiliki posisi kekuasaan yang besar di surga surgawi." Yaner menatap dan tergagap, "Guru surgawi Yujing dari surga itu adalah ibuku. Kefein yang konyol itu." Kinmu mengangguk dan berjalan berkeliling. Dia bergumam, "Sepertinya aku salah perhitungan. Putra Surgain tidak dapat membunuhnya 99 kali, jadi jiwa dewa burung merahnya tidak pernah terbangun. Ini buruk, sangat buruk." Urat-urat hijau muncul dari dahinya. Urat-urat itu tampak gelisah saat dia berkata, "Burung Vermilion bereinkarnasi dan mencapai alam tahta kaisar. Dia pasti cerdas dan kuat untuk menjadi penguasa surgawi ketiga di surga. Akan sangat sulit membuatnya mati lagi. Yang terpenting, aku tidak tahu sudah berapa kali dia mati dan seberapa jauh dia dari 99 kali." Dia mengepalkan tangannya. "Putra Surgain, kau begitu tidak berguna sampai-sampai kau bahkan tidak bisa membunuh wanita ini. Kau tidak pantas menyandang gelar pembunuh kecantikan." Mulut naga kilin berkedut saat dia berpikir, jelas, Master Sekte gagal, tetapi dia menyalahkan Putra Surgain. Master Sekte hanya ingin menggunakan Putra Surgain untuk membuat reinkarnasi ibu mertua cukup pintar untuk bertahan hidup di era Naga Han. Namun, karena usaha Putra Surgain, ibu mertua menjadi sangat pintar sehingga dia tidak bisa mati. Dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya lagi. Kinmu merasa khawatir dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Penguasa langit manakah, khususnya penguasa langit, yang tidak cerdik seperti iblis? Untuk bisa menjadi penguasa langit ketiga, jelaslah betapa cerdasnya Bai Yujing. Meskipun keempat guru surgawi agung itu memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan dengan keempat dewa sampingan agung seperti Dewa Merah dan Dewa Hitam, namun pada hakikat, mereka setara. Yang lebih penting, mereka berasal dari kerajaan tahta kaisar. Kefein bereinkarnasi menjadi Bai Yujing. Dia cerdas dan suka memanfaatkan. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi salah satu dari 4 guru surgawi agung. Yaner menatapnya, tercengang. Kinmu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, reinkarnasi ibumu memiliki ingatan dari generasi sebelumnya. Dia mengenali kita dan sekarang tahu mengapa dia bertemu kita di sungai surgawi saat itu. Dia tahu siapa kita dan tahu bahwa dia kehilangan ingatannya karena rencana Putra Surgain. Dia mengandalkan Liontin Gyoku. Yang harus kita lakukan adalah menemukannya dan memberitahu dia bahwa dia adalah reinkarnasi Dewa Selatan, dan dia akan setuju untuk mati lagi." Yaner merasa gembira. Naga kilin berkedip dan berpikir, Master Sekte berbohong lagi. Yang terpenting, ibu mertua tidak tahu bahwa dia adalah jiwa Dewa Selatan. Dia sudah berada di alam tahta kaisar dan memiliki pikirannya sendiri. Mengapa dia rela mati lagi? Akan sulit untuk membangkitkan kembali jiwa Dewa Burung Merah. Kinmu mengerti, tetapi dia tidak memberitahu Yaner agar dia tidak khawatir. Tiba-tiba, langit menjadi gelap, yang mengejutkan Kinmu. Dia menyuruhnya mengeluarkan lentera, lalu menyadari bahwa dia tidak berada di masa lalu tetapi di masa sekarang. Dia tersenyum dan berkata, "Saya bertransmigrasi ke masa lalu, dan saya cukup tegang. Saya masih seperti itu meskipun telah kembali."
Dia mendongak, dan senyumnya perlahan membeku. Dia melihat tubuh raksasa yang menghalangi langit. Proporsi kepala dan tubuhnya salah, karena kepala tubuh itu jauh lebih besar daripada tubuhnya. Ada juga duri-duri tulang di seluruh bagian belakang kepalanya. Dengan satu goncangan, gunung duri-duri tulang itu berguncang. Itu adalah binatang raksasa dari kehampaan. Ia memiliki mata besar dengan banyak pupil yang mengecil satu demi satu. Dengan 6 kaki dan selaput tipis di antara keduanya, ia mengembangkan sayapnya setelah keluar dari kekosongan dan meluncur di langit dengan kecepatan tinggi. Binatang hampa. Qin Mu tercengang saat melihat binatang hampa itu terbang menjauh. Penguasa binatang purba yang tinggal di istana leluhur muncul di atas kedamaian abadi di alam purba. Dia melihat seorang wanita berdiri di punggung binatang hampa itu, dan itu adalah Raja Ilahi Langwo. Qin Mu mengejarnya saat perahu-perahu besar dari surga tiba-tiba muncul di langit alam primordial, diikuti oleh suara genderang yang menggelegar seperti guntur. Seorang dewa besar menabuh genderang sementara para prajurit di kapal bersorak dan mengejar binatang hampa itu. Raja Dewa Langwo menemukan lokasi istana leluhur dan memanggil binatang buas dari sana. Qin Mu berteriak, dan Yaner segera terbang ke udara sebagai seekor burung pipit naga. Dia mengejar binatang hampa yang ada di dalamnya. Yaner telah mencerna sebagian besar dewa kuno yang ditelannya, jadi dia terbang lebih cepat dari sebelumnya. Dia mengejar mereka, dan mereka melihat perahu demi perahu saling bertabrakan sambil mengeluarkan asap. Semakin jauh mereka maju, semakin banyak perahu yang hancur dan retak. Para prajurit di atas perahu itu dipotong anggota tubuhnya. Qin Mu melihat ke kejauhan dan melihat bagaimana binatang buas itu bergerak di antara kehampaan dan kenyataan. Ketika senjata dan seni ilahi para prajurit surga menyerangnya, tubuhnya masuk ke dalam kehampaan sehingga mereka dapat melewati tubuhnya dan tidak mengancamnya. Itu adalah pembantaian. Para dewa dan setan di surga belum pernah menghadapi binatang yang begitu licik, yang kemampuan seni ilahi mereka tidak akan berguna. Saat Yaner berhasil menyusul, pertarungan telah berakhir. Binatang hampa itu menelan dewa terakhir. Kemudian berhenti, menunduk dan menutupi mulut raksasanya saat menatap burung pipit naga yang mendekat dan mereka yang ada di atasnya. Ia meraung keras sementara gunung tulang di punggungnya berguncang mengancam. Yaner berhenti. Qin Mu mendongak dan melihat Raja Dewa Langwo berdiri di belakang salah satu punggung gunung tulang, menatapnya. "Bayi suci," bisiknya.